Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell gitu ya. Seorang penulis terkenal yang sudah menulis beberapa buku bestseller seperti Blink, Tipping Point, dan lainnya. Dan kali ini kita akan bahas buku terbaru dia yang baru aja masuk di Indonesia yang berjudul Talking to Stranger atau apa yang seharusnya kita ketahui mengenai orang yang tak dikenal. Dari judulnya mungkin kan sudah bisa membayangkan bahwa nanti, buku ini akan membahas tentang orang-orang yang tak dikenal gitu ya, dan memang tepat sekali bukunya akan banyak berbicara tentang bagaimana kita mengenali orang lain, terutama orang-orang yang kita belum familiar sebelumnya. Untuk itu, yuk kita mulai review buku kali ini. Nah, saya perkenalkan dulu mungkin bagi sebagian rekan-rekan pembaca yang mungkin sudah biasa baca, mungkin sudah tahu, tapi bagi yang belum saya akan kenalkan kembali. Penulis dari buku ini adalah Malcolm Gladwell yang lahir tanggal 3 September tahun 1963, sekarang umurnya 57 tahun, yang merupakan staf penulis majalah The New Yorker yang telah bergabung sejak tahun 1996. Dia menulis buku-buku bestseller itu ya, yang memang sudah terkenal dan tulisan-tulisan beliau yang dibukukan ini banyak merubah cara pikir kita tentang bagaimana dunia ini bekerja gitu. Nah, memang salah satu buku yang terkenal yang juga sudah pernah saya review kaitannya dengan Blink gitu ya. Bagaimana kita berpikir tanpa berpikir. Nah, di buku ini dia kembali mengulik tentang hubungan antar manusia yang dijelaskan di buku ini tentang stranger atau orang yang tidak kita kenal. Pada tahun 2005, majalah Time menobalkan Malcolm Gladwell sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh. Buku-buku yang ditulis Gladwell itu memang banyakkan membahas tentang psikologi sosial dan banyak mengutip buku dan riset psikologi yang salah satunya dia mengutip dari bukunya Timothy Wilson yang berjudul Stranger to Ourselves yang akhirnya dikutip di buku Blink dan akhirnya sampailah dia di buku ini juga kayaknya dengan Stranger juga topiknya masih sama. Nah, untuk itu mungkin rekan-rekan mulai penasaran sebenarnya buku ini tentang apa sih? Buku ini nanti di awal akan dibuka gitu ya dengan kisah seorang wanita berkulit hitam yang sedang mengendarai mobilnya gitu ya. Karena dia ingin pergi bekerja, tapi di tengah jalan kemudian dia dihentikan oleh polisi setempat yang memintanya untuk keluar dari mobilnya. Nah, kemudian di antara kedua orang ini terjadi perdebatan gitu ya. Karena sang wanita ini menolak untuk keluar karena dia merasa nggak salah, dia nggak ngerasa sedang melanggar rambu lalu lintas, dia nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba polisi tersebut menyuruh dia untuk keluar dengan agak kasar. Nah, maka polisi merasa si wanita ini menyembunyikan sesuatu karena dia nggak mau keluar. Ada kesalahpahaman yang akhirnya berujung pada perdebatan. Nah, akhirnya setelah disuruh-suruh tetap wanita ini bersikukuh tidak mau keluar dan akhirnya si wanita ini bilang, "Saya akan memanggil pengacara," gitu ya. Tapi si polisi ini tetap dengan tegas meminta dia untuk keluar. Akhirnya wanita ini ditangkap gitu ya dan 3 hari kemudian wanita ini bunuh diri di dalam sel karena merasa dia tidak salah tapi akhirnya dipenjara. Nah, buku ini memang akan banyak membahas tentang kasus-kasus, real ya, kondisi yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan yang kali ini dibahas tentang kehidupan di Amerika, tentang kenapa sih manusia itu sangat buruk dalam hal menerjemahkan orang lain. Ya, buku ini adalah tentang bagaimana kita itu punya keterbatasan dalam memahami, menerjemahkan orang lain, terutama orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya. Masih dalam buku ini juga akan dibahas tentang berbagai macam aspek orang yang tak dikenal. Jadi, nah, akan ada banyak kisah-kisah orang yang tak dikenal dan bagaimana bahkan orang yang sudah sangat berpengalaman meneliti, mereview, meriset seseorang pun itu bisa salah dalam menilai profil pribadi orang. Yang di sini dicontohkan kaitannya dengan CIA gitu ya, yang akhirnya kecolongan. Ada satu mata-mata CIA itu yang CIA yang terkenal sangat teliti dalam memeriksa profil orang pun pernah kecolongan dalam menerjemahkan orang yang ternyata dia penyelundup gitu ya. Bagaimana bisa CIA yang sudah punya model-model untuk menilai karakter orang bisa salah dalam menerjemahkan orang? Itulah salah satunya yang ingin dibahas di buku ini. Kalau kita kemudian menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seberapa banyak sih kita salah memahami orang-orang yang tidak kita kenal? Orang-orang yang mungkin baru kita kenal dan ternyata kita salah gitu ya menerka dia, menebak dia kondisinya seperti apa. Atau bahkan mungkin kita ngerasa kita ada orang yang sudah kita kenal lama tapi ternyata kita juga salah menebaknya. Nah, buku ini akan bahas kenapa sih kok terjadi kesalahan seperti itu dan
bagaimana kita seharusnya bersikap, berperilaku, dan bertindak, terutama karena kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, kita memang akan sangat banyak ketemu dengan orang lain. Nah, buku ini akan banyak membahas tentang ya tadi itu, gitu. Yuk kita sekarang mulai pembahasan bukunya. Gambaran isi bukunya seperti apa sih? Secara umum di buku ini ada 5 bagian gitu ya. Yang harapannya dari 5 bagian ini bisa membantu kita untuk lebih memahami orang yang nggak kenal sebenarnya, agar kita nggak salah dalam mengenali dan agar kita nggak salah dalam memahaminya. Tapi di sini saya akan bahas 3 part penting yang menurut saya juga menarik gitu ya. Di bagian pertama ada bahas tentang mata-mata dan diplomat. Di bagian kedua ini ada pembahasan tentang menganggap orang lain pasti jujur. Dan di bagian ketiga kita akan membahas tentang kaitannya dengan transparansi. Nah, untuk itu yuk kita bahas satu persatu ya. Di bagian pertama buku ini akan dibahas tentang mata-mata dan diplomat. Dari judulnya aja pasti teman-teman sudah bisa menebak ya. Nyambung dengan apa yang saya sharekan di awal tadi kaitannya dengan CIA. Ya, benar sekali. Di bagian pertama ini akan dijelaskan tentang kisah mata-mata CIA yang dikirimkan ke Kuba. Jadi dikirimkan ke Kuba untuk ya memata-matai gitu ya, untuk melakukan operasi pengamatan, informasi-informasi yang didapatkan di Kuba itu dikirim ke Amerika. Namun ternyata belakangan baru diketahui bahwa ternyata agen yang dikirimkan itu adalah double agent atau agen ganda yang bekerja langsung dengan Fidel Castro. Jadi setelah beberapa tahun baru sadar bahwa ternyata ada double agent. Dan yang memberitahu ya mantan agen Kuba yang akhirnya kemudian dia membuka rahasia kepada Amerika. Pertanyaannya adalah bagaimana CIA yang telah memiliki divisi khusus gitu ya, yang sangat selektif menilai profil orang, bahkan mungkin dari dia lahir gitu sudah diteliti gitu ya. Tapi bisa kecolongan kaitannya dengan agennya. Nah, disinilah mulai muncul pertanyaan, kenapa kita itu nggak bisa tahu ketika ada orang yang tak dikenal berbohong kepada kita? Ini dibahas di bagian pertama. Masih di bagian pertama ini juga akan dibahas tentang perlindungan Chamberlain dan Hitler. Jadi ada zaman dulu ketika zaman Nazi ini ya. Jadi Chamberlain itu adalah salah satu perdana menteri gitu sebuah negara yang kemudian belum pernah ketemu Hitler, tapi dia akhirnya memutuskan untuk ketemu dengan Hitler untuk berkenalan dan ya menegosiasikan lah perundingan gitu. Nah, dari pertemuan mereka yang sekilas tadi itu, Chamberlain menganggap Hitler itu adalah sosok yang baik karena dari pertemuan mereka itu Hitler adalah sosok yang hangat dan care gitu ya. Tapi akhirnya di belakangan diketahui bahwa ternyata Hitler itu membohongi Chamberlain yang merupakan Perdana Menteri Britania ini. Jadi ternyata emang di balik yang kelihatannya baik itu ternyata Hitler itu ada maksud khusus gitu. Chamberlain yang bertindak sebagai tamu itu dia bertindak berdasarkan asumsi yang kita semua ikuti sebenarnya. Dibahas di buku ini dibahas bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya asumsi itu yang tanpa kita sadari membentuk kita ketika kita berkenalan, ketika kita ketemu dengan orang. Kaitannya dengan orang yang tak dikenal tentunya. Kita seringkali percaya bahwa informasi yang kita kumpulkan, terutama dari interaksi pribadi, pengamatan langsung itu sungguh berharga. Padahal di buku ini dibahas bahwa kenyataannya dari hasil research itu tidak. Informasi yang kita dapatkan dari interaksi pribadi itu justru seringkali bias. Kita berpikir kita mudah sekali memahami orang, memahami isi hati orang, memahami kondisi orang, situasi orang, berdasarkan segelintir petunjuk yang mungkin kita pahami dan kita lihat. Namun, kenyataannya orang yang tak dikenal itu nggak mudah untuk dibaca. Itu yang mau dibahas di bagian pertama. Di bagian kedua, ada pembahasan yang menarik gitu ya tentang menganggap orang lain selalu jujur. Ini juga masih akan dibahas kaitannya dengan kecenderungan kita gitu ya, yang menganggap orang lain itu jujur. Nah, di sini dibahas dengan menggunakan cerita di bagian kedua ini. Tentang gagasan dari seorang ahli psikologi yang bernama Tim Levin yang banyak memikirkan tentang kenapa kok kita itu seringkali tertipu oleh orang yang tak dikenal sebagaimana layaknya orang yang berkecimpung dalam ilmu sosial. Jadi kita tuh sering kali tertipu oleh orang yang nggak dikenal gitu. Nah, salah satu kisah yang dibahas di buku ini adalah tentang kasus Jerry Sandusky, pendiri dari lembaga amal yang cukup terkemuka gitu ya. Nama lembaga amalnya Second Mile di tahun 1970 di Amerika, yang merupakan pelatih dari football di Pennsylvania State University yang akhirnya dipidana karena kasus pelecehan seksual. Jadi usut demi usut, memang si Jerry Sandusky ini dia itu melakukan pelecehan seksual dan itu banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang nggak tahu. Kenapa seperti itu? Menariknya adalah kasus pelecehan seksual ini baru terungkap 10 tahun setelah kejadian. Jadi setelah kemudian kasus itu dilakukan, gitu ya, 10 tahun baru ketahuan. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang membuat
penyelidikan atas kasus ini sebegitu lamanya gitu sampai 10 tahun? Karena jawaban di buku ini adalah tentang karena kita seringkali menganggap orang itu pasti jujur. Ya, kalau kita kemudian menggunakan logika gitu ya, seorang pendiri lembaga amal bernama Second Mile yang terkenal di Amerika gitu ya, yang membantu banyak orang, menolong banyak orang, membaktikan dirinya untuk lingkungan gitu ya. Ya siapa yang akan percaya bahwa ternyata ketika anaknya pulang itu mereka mendapatkan perlakuan aneh dari sosok yang mereka anggap seperti malaikat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kita seringkali itu menganggap orang lain pasti jujur. Berdasarkan apa? Berdasarkan track record yang kita lihat. Padahal ya manusia itu bisa berbeda, terutama ketika kita berbicara orang yang tidak kita kenal. Di bagian ketiga, ini akan dibahas kaitnya dengan transparansi gitu ya. Di bagian ini akan dibahas mengenai fakta di mana ternyata hakim itu lebih buruk dalam mengevaluasi terdakwa di pengadilan dibanding dengan program komputer. Jadi memang ketika itu dibuatlah sebuah program komputer namanya Mulai Nathan gitu ya, yang telah diprogram sedemikian rupa untuk memutuskan ini orang bersalah atau enggak. Dia memasukkan algoritma, kasus-kasus, data kasus dimasukkan semua gitu, dan kemudian diadu dengan hakim. Mana yang kira-kira bisa memutuskan dengan lebih baik? Mana kiranya yang bisa memutuskan dengan lebih pas kebijakannya? Pasti dari sebagian teman-teman melihat bahwa ya pasti hakim dong, hakim kan manusia, dia bisa merasakan sentuhan manusia, dia benar-benar tahu gitu kondisi orang, dia melihat, masa bisa dibandingkan dengan komputer yang itu yang nggak bisa ngelihat dan nggak kenal gitu loh siapa orangnya. Dia hanya memproses berdasarkan data. Tapi ternyata eh kita seringkali percaya bahwa ekspresi itu adalah jendela jiwa. Namun ternyata kehidupan nyata nggak selalu seperti itu. Artinya apa? Yang tampak itu belum tentu terlihat seperti itu. Yang terlihat oleh hakim bisa jadi nggak seperti itu kondisinya. Nah, disinilah tim Levin gue menyampaikan pendapat kaitnya dengan transparansi. Dia ada teori namanya transparansi, yaitu kita cenderung menilai kejujuran orang dari cara bersikap. Orang yang berbicara lancar, percaya diri, menjabatan dengan mantap, ramah, dan mudah untuk didekati gitu ya, dipandang bisa dipercaya. Padahal nggak seperti itu. Bisa jadi sebaliknya. Dari berbagai informasi di buku ini gitu ya, disimpulkan bahwa kebenaran bukanlah suatu yang bisa kita dapatkan dengan mencari cukup teliti. Jadi bahkan untuk meneliti dengan cukup tekatan dan teliti aja itu belum tentu kita bisa dapat kebenaran. Kita harus menerima bahwa upaya memahami orang tak dikenal itu memiliki keterbatasan yang luar biasa. Maka caranya agar kita bisa menghadapi hal itu gitu ya, kita bisa berdamai dengan kondisi di mana kita nggak bisa benar-benar menilai kejujuran orang 100%, itu adalah dengan terus waspada dan rendah hati, serta jangan terlalu percaya diri pada apa yang kita yakini, terutama dalam pertemuan pertama. Pada akhirnya kita harus menerima kondisi bahwa sesuatu yang kita lihat gitu ya, bisa jadi kondisinya nggak seperti itu. Seperti apapun kita menilai dari cara kita bertemu dia, apa yang dia lakukan, yang baik dan sebagainya, bisa jadi nggak seperti itu. Karena manusia sangat kompleks dan kita sebagai manusia pun memiliki keterbatasan dalam menebak kondisi dan situasi orang lain. Ya karena tadi itu, kita kan bukan dukun. Kesimpulannya adalah, secara umum buku Talking to Stranger ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang memiliki pekerjaan yang mungkin setiap hari pekerjaannya itu mengharuskan untuk bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, dan membangun hubungan baru tapi seringkali merasa ragu. Saya tuh harus mulai bangun hubungan dengan orang yang seperti apa? Apakah orang ini pas ya untuk saya ajak bangun hubungan? Apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya gitu ya? Dengan harapan kita bisa lebih berhati-hati dan kita bisa tahu tekniknya dalam bagaimana kita memahami orang lain. Atau buku ini juga pas dibaca oleh rekan-rekan yang ingin dapat insight ringan aja tentang gimana caranya sih seharusnya kita menghadapi orang-orang yang nggak dikenal. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.